Jadi rencana usaha sederhana untuk bisnis telur gulung kami namakan Tegul, singkatan dari telur gulung. Jadi Bapak Ibu, untuk bisnis telur gulung ini menawarkan potensi yang besar di Indonesia. Makanan ini banyak disukai berbagai kalangan, terutama anak muda dan keluarga. Peluang ini mendorong kami untuk membangun usaha Tegul yang menyajikan telur gulung dengan aneka rasa. Kita bisa lihat di layar. Jadi telur gulungnya ada isiannya. Jadi ini ada variannya 4. Pengenalan Tegul dan varian rasanya. Jadi untuk varian rasanya ada original, telur gulung yang dengan isian daging ayam cincang dengan sayuran dibalut dengan saus kacang yang gurih. Jadi bukan sembarang telur gulung saja, tapi ada isian-isiannya juga. Kemudian varian keju diperkaya dengan keju mozzarella leleh yang gurih dan lembut, dipadukan dengan saus tomat yang segar. Jadi untuk varian keju atau cheese-nya yang warna biru, tadi yang original yang warna oranye. Kemudian untuk varian yang pedas, rasa pedas yang menggugah selera dari cabai rawit dipadukan dengan isian daging ayam cincang. Ini spicy. Kemudian untuk yang manis, sweet, jadi nggak cuma asin. Siapa tahu ada yang nggak suka asin, kita juga membuat varian untuk telur gulung isiannya yang manis. Cocok sebagai cemilan manis yang mengenyangkan, tinggi protein tapi manis. Analisis pasarnya, potensi dan segmentasi konsumen. Yang pertama, yang tinggi permintaan. Telur gulung merupakan makan ringan populer di Indonesia yang digemari berbagai usia dan kalangan. Dan target pasar yang kami sasar adalah anak-anak anak-anak sekolah. Jadi bisa anak SD, SMP, SMA, kemudian mahasiswa, karyawan di lokasi perkantoran, pengunjung tempat ramai seperti pasar, taman, dan acara bazar. Jadi ilustrasi gambarnya ini seperti di bazar inilah dia potensi pasar yang nanti akan kami target. Kemudian yang berikutnya tren kuliner, kesenangan masyarakat terhadap street food atau makanan jalanan ya, makanan jajanan pasar, dan kuliner yang praktis terus meningkat. Inilah yang mengakibatkan kami memilih untuk telur gulung sebagai usaha yang akan kami bangun. Untuk proses produksi dan bahan baku, 1. Pemilihan bahan baku. Bahan baku berkualitas tinggi seperti telur ayam segar, daging ayam, sayur, dan bumbu pilihan dipilih dengan hati-hati. 2. Proses pengolahan. Telur dikocok dicampur dengan bumbu, lalu digoreng hingga kecoklatan dan renyah. Kemudian diisi dengan lain-lain. 3. Pengemasan. Telur gulung dikemas dalam wadah plastik yang higienis dan menarik, siap untuk dijual. Untuk desain kemasan plastik ramah lingkungan. Telur gulung dikemas dalam wadah plastik yang higienis dan menarik, siap untuk dijual. Untuk penetapan harga dan proyeksi keuntungan, harganya 5.000 harga jual. Harga jual per telur gulung ditetapkan 5.000, kompetitif namun tetap menguntungkan. Untuk harga 1.500 keuntungan, setiap telur gulung menghasilkan keuntungan sekitar 1.500 dengan target penjualan 100 pieces per hari. Berikut kami jelaskan modal awal atau investasi awal. Modal awal ini diperlukan untuk peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, gerobak atau meja. Dengan jumlah 1 unit, harga per unit 1.500.000 dengan total biaya 1.500.000. Yang kedua, kompor gas plus tabung. Dengan jumlah 1 set, harga per unit 300.000 dan total biaya 300.000. Yang ketiga, wajan anti lengket. Dengan jumlah 1 unit, harga per unit 100.000 dan total biaya 100.000. Yang keempat, sutil dan penjepit. Jumlahnya satu set dengan harga per unit 50.000, total biaya 50.000. Yang kelima,
botol saus atau keju dengan jumlah 4 unit dan harga per unit 10.000, total biaya 40.000. Yang keenam, baskom dan alat masak dengan jumlah 1 set. Harga per unit 75.000, total biaya 75.000. Perlengkapan lain-lain dengan harga per unit 100.000, total biaya 100.000. Total modal awal, total biayanya sejumlah 2.165.000. Yang kedua, biaya operasional harian atau modal kerja. Berikut adalah estimasi bahan baku untuk menghasilkan 100 pieces telur gulung. Bahan baku yang pertama, telur ukuran kecil dengan kebutuhan 100 cheese 50 butir. Harga per unit 30.000 per 30 butir, total biaya 50.000. Yang kedua, minyak goreng, kebutuhan 1 liter, harga per unit 20.000 per liter, total biayanya 20.000. Yang ketiga, tusuk sate. Kebutuhannya sekitar 100 batang, harga per unitnya 10.000 per 100 tusuk, total biayanya 10.000. Yang keempat, bumbu dasar seperti garam dan lada dengan harga 10.000 per unit. Total biayanya 10.000. Yang kelima, saus sambal atau kebutuhan 20 gram, harga per unit 15.000 per pak, total biaya 15.000. Yang keenam, keju parut dengan kebutuhan 100 gram, harga per unit 10.000 per pak, total biayanya 10.000. Yang ketujuh, gula untuk pemanis. Kebutuhannya 100 gram, harga per unitnya 5.000 per pak, total biayanya 5.000. Yang kedelapan, cabai bubuk, kebutuhannya 50 gram, harga per unit 5.000 per pak, total biayanya 5.000. Yang ketujuh, gas. Dengan kebutuhan 1-3 tabung gas, harga per unitnya 25.000, total biayanya 8.000. Yang ketujuh, plastik kemasan. Kebutuhannya 100 pieces, harga per unit 20.000 per pak, total biayanya 20.000. Jadi total modal kerja sekitar 153.000. Yang ketiga, pendapatan dan keuntungan. Yang pertama, harga jual per pieces sama dengan 5.000. Yang kedua, keuntungan per pieces 1.500. Yang ketiga, produksi harian 100 pieces, pendapatan harian 5.000 dikali 100 pieces sama dengan 500.000. Total biaya produksi atau modal kerja 153.000. Keuntungan harian 5.000 dikurang 153.000 sama dengan 347.000. Yang keempat, proyeksi bulanan atau 25 hari kerja. Jika bekerja selama 25 hari per bulan, yang pertama, pendapatan bulanan 500.000 dikali 25 sama dengan 12.500.000. Yang kedua, modal kerja bulanan 153.000 dikali 25 sama dengan 3.825.000. Yang ketiga, keuntungan bulanan sama dengan 347.000 dikali 25 sama dengan 8.675.000. Nah, dari keuntungan balik modal, untuk balik modal awal 2.165.000 dengan keuntungan 347.000 per hari. Modal awal dapat kembali dalam waktu 2.165.000 dibagi 347.000 dalam waktu 7 hari kerja. Berikutnya, perencanaan pemasaran offline dan online. Promosi offline, penyebaran brosur dan spanduk di sekitar lokasi usaha serta kerjasama dengan pedagang kaki lima. Promosi online, pembutuhan akun media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk meningkatkan brand awareness. Layanan driver, kerja dengan platform online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
strategi distribusi dan mitra kerjasama, penjualan langsung. Gerobak Tegul ditempatkan di lokasi strategis seperti depan sekolah, kampus, dan kantor. Mitra kerjasama dengan warung, makan, kafe, pedagang kaki lima untuk mendistribusikan Tegul. Layanan driver kerjasama dengan platform ojek online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Rencana permodalan dan sumber pendanaan. Permodalan awal diperkirakan sebesar 5 juta untuk pembelian peralatan, bahan baku, dan operasional. Sumber pendanaan, dana pribadi, dan pinjaman dari keluarga menjadi sumber pendanaan utama. Tantangan dan mitigasi risiko. Satu kompetitor memperlihatkan persaingan dari usaha serupa menawarkan keunggulan produk dan layanan. Fluktuasi harga. Menetapkan sistem pembelian bahan baku yang efisien untuk meminimalisir dampak perubahan harga. Perubahan tren. Selalu memantau tren kuliner dan melakukan inovasi produk secara berkala untuk tetap menarik konsumen. Rencana pengembangan usaha di masa depan. Tegul berencana untuk mengembangkan usaha dengan membuka lebih banyak cabang, meningkatkan layanan delivery, serta memperluas varian rasa. Pengembangan menu strategi pemasaran inovatif akan diterapkan untuk meningkatkan brand awareness dan customer loyalty. Oke, baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.